Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kami dapat menyelesaikan tugas tentang berpikir komputasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Watu Anur. Saya Ratia Diani. Saya Bunga Cinta Irma. Saya Resa Iwa Ramadhani. Saya Putra Reski Pratama. Saya Zulfikar. Saya Putri Aulia. Berpikir komputasional, zaman globalisasi ini memang akan terus berkembang, termasuk teknologinya juga akan terus berkembang. Oleh sebab itu, kita akan bertemu teknologi baru yang semakin lama semakin canggih, dan semakin lama kita akan merasa bahwa hidup dan kegiatan yang kita jalani menjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin dinamis. Jika tidak terlalu lama untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, maka tidak menutup kemungkinan kita akan tertinggal. Kita harus mampu berpikir cepat, memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Selain itu, harus mengembangkan apa yang telah kita lakukan. Misalnya, kita menulis suatu huruf, maka kita harus bisa mengembangkannya menjadi suatu kata hingga kalimat. Jika kita dapat mengembangkan suatu hal, maka kita sudah memiliki cara berpikir untuk maju ke depan atau menjadi lebih dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratia. Pola berpikir ini sama dengan cara kerja suatu teknologi yang dimana akan menerima tugas dan menyelesaikannya dengan cepat. Hal seperti ini bisa terjadi karena kita mulai hidup berdampingan dengan teknologi, serta mau tidak mau dan tidak suka harus memiliki cara berpikir yang hampir sama dengan sebuah teknologi. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Sudah menjadi hal umum bagi banyak orang jika hampir semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari berkaitan dengan teknologi, bahkan sebagai masalah yang sedang kita hadapi terkadang bisa diselesaikan dengan teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita untuk bisa menerapkan cara berpikir seperti teknik ilmu komputer atau informatika. Dengan menerapkan cara berpikir seperti ini, kita akan mudah untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Dalam hal ini, teknologi yang dimaksud adalah teknologi komputer. Perkembangan komputer ini selalu mengarah ke arah yang modern dan lebih cepat, sehingga ketika menggunakan kegiatan ini kita jalani akan terasa lebih mudah. Dalam sebuah kehidupan yang kita jalani, baik itu menggunakan komputer atau tidak, kita harus mampu berpikir secara komputer yang mampu memahami suatu hal atau suatu masalah dengan cepat, sehingga kita bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan dengan cepat. Pola berpikir seperti itu dikenal sebagai istilah berpikir komputasional. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga Cinta Irma. Program yang dilakukan oleh pemerintah Inggris itu ternyata didukung oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam bidang teknologi seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Fasilitas yang dapat menunjang proses kegiatan belajar tersebut dibantu oleh perusahaan Google melalui pelatihan secara offline supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami dan menguasai computational thinking atau CT. Pada dasarnya, untuk berpikir komputasional memang tidak mudah atau bisa dibilang membutuhkan usaha yang lebih. Meskipun susah untuk dilakukan, tetapi kita bisa mengubah pola berpikir kita menjadi pola berpikir komputasional. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk berpikir komputasional dalam situasi apapun. Jika sudah terbiasa untuk berpikir komputasional, maka kita akan merasakan dampak positifnya, yaitu dapat berpikir dengan cepat, mudah, dan tepat. Supaya terbiasa untuk berpikir komputasional, sebaiknya seorang sudah diajarkan sejak dini untuk berpikir komputasional. Alangkah baiknya setiap sekolah yang ada di Indonesia sudah mulai memasukkan kurikulum pemrograman ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah, sehingga pada berpikir komputasional sudah bisa ditanamkan sejak dini. Selanjutnya akan dibahas oleh Resa. Karakteristik berpikir komputasional. Setelah membahas tentang pengertian dari berpikir komputasional, kini pembahasan selanjutnya adalah berpikir komputasional. Karakteristik berpikir komputasional sebagai berikut. 1. Mendasar bukan menghafal. Karakteristik pertama dari berpikir komputasional adalah mendasar bukan menghafal. Dalam hal ini, yang dimaksud mendasar adalah kemampuan. Setiap manusia
setiap manusia yang sudah memiliki kemampuan mendasar berarti dia sudah bisa memahami suatu hal dengan baik, sehingga akan mudah untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. Bahkan orang tersebut bisa mengembangkan solusi dari suatu pemecahan masalah. Lain halnya dengan seseorang yang memiliki kemampuan berdasarkan menghafal. Kemungkinan besar akan sulit untuk menyelesaikan masalah karena tak menutup kemungkinan pemahaman terhadap suatu hal biasa saja lupa. Oleh sebab itu, seseorang yang sudah memiliki kemampuan mendasar dan sudah memahami suatu hal tanpa menghafal, maka bisa dikatakan orang tersebut sudah bisa berpikir komputasional. 2. Sesuai dengan konsep bukan programan. Karakteristik kedua dari berpikir komputasional adalah sesuai dengan konsep bukan programan. Dengan kata lain, komputer dan sains bukan hanya satu programan komputer saja, tetapi kita harus bisa berpikir seperti orang yang sudah mahir dalam dunia komputer dan sains. Bahkan sebaiknya kita juga memahami program-program yang sudah di dalam komputer. Pada karakteristik ini, seseorang harus terbiasa bisa menggunakan program-program yang ada di dalam komputer sejak usia dini sehingga akan mudah untuk memahami konsep berpikir komputasional. Selain itu, akan mahir dalam menjalankan programan komputer lebih cepat. Apabila sudah mahir dalam menggunakan program komputer, maka kita akan mudah untuk mengikuti perkembangan zaman dan bisa beradaptasi dengan teknologi. 3. Ide dan bukan benda. Karakteristik ketiga dari berpikir komputasional adalah mengutamakan ide atau gagasan daripada benda. Dengan kata lain, dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, sebaiknya lebih mengutamakan untuk menggunakan konsep komputasional. Tidak hanya itu, ide atau gagasan ini sebaiknya juga digunakan pada kegiatan sehari-hari mengatur hidup sehari-hari, dan digunakan ketika melakukan interaksi sosial dengan orang lain. 4. Selain melengkapi karakteristik, keempat dari berpikir komputasional adalah saling melengkapi antara teknik dan matematis. Saling melengkapi biasa diartikan layaknya komputer sains yang sangat berhubungan dengan erat dengan berpikir matematis. Bukan hanya melengkapi saja, tetapi kita juga harus terbiasa untuk mengombinasikan antara pemikiran matematis dengan pemikiran teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. 5. Harus mampu mengonfirmasi komputer. Karakteristik kelimanya dari berpikir komputasional adalah harus mampu mengonfirmasikan komputer. Seperti yang harus kita tahu bahwa berpikir komputasional diaplikasikan dari teknologi ilmu komputer, sehingga sudah semestinya bagi manusia untuk bisa menginformasikan komputer. Terlebih di zaman modern ini memang sudah seharusnya bagi setiap individu untuk menginformasi komputer. 6. Bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Karakteristik keenam dari berpikir komputasional adalah bisa digunakan siapa aja dan di mana saja. Dengan kalian berpikir komputasional bisa muncul oleh setiap orang, tak terkecuali dari kamu, dan berpikir komputasional bisa digunakan di mana saja, seperti sekolah, rumah, kantor, dan lain-lainnya. Bahkan lebih baik dari jika menggunakan konsep berpikir komputasional pada setiap kegiatan yang kita lakukan. 7. Menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Karakteristik ketujuh dari berpikir komputasional adalah menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara berkomputer berpikiran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara seorang menyelesaikan atau mencegah masalah. Oleh karena itu, setiap manusia harus menggunakan cara berpikir sendiri, bukan mengikuti cara berpikir komputer. 8. Bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Karakteristik ke dalam dari berpikir komputasional adalah bersifat menantang dalam sudut pandang tekstual. Pada karakteristik ini, seorang yang berpikir komputasional akan berusaha semaksimal mungkin dalam
memahami dan menyelesaikan suatu masalah sensitif. Dengan kata lain, dengan berpikir komputasional, maka rasa ingin tahu dan karakteristikus yang akan kamu miliki menjadi tersalah dengan baik. Apabila rasa ingin tahu dan kreativitas sudah berkembang, maka ide dan gagasan untuk melakukan suatu hal mencegahkan masalah akan berkembang juga. Selain itu, wawasan yang kita miliki dengan kehadiran sebuah rasa ingin tahu, bahkan kita juga mampu berpikir kreatif, sehingga akan pernah kehabisan ide atau gagasan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sucika. Manfaat berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya: 1. Memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara efektif dan efisien. Selain itu, masalah yang kompleks bisa diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi masalah sederhana. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, dan terstruktur dan logis. 3. Memudahkan seseorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Semakin banyak solusi yang dimiliki, maka suatu masalah dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Nantinya dijelaskan oleh Zulfikar. Supaya lebih mudah dalam menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengetahui cara atau tahapan untuk berpikir komputasional. Di bawah ini akan dijelaskan secara berpikir komputasional. 1. Dekomposisi adalah suatu metode atau konsep yang berfungsi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Apabila suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi kecil, maka permasalahan tersebut mudah untuk diselesaikan. Bahkan, dekomposisi bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam menempel dan menerapkan sebuah inovasi. Misalnya, kita menjual suatu produk, kemudian agar produk itu diinovasi, maka kemungkinan besar produk tersebut akan laku terjual. 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah suatu metode yang bermanfaat komputer yang digunakan untuk menemukan sebuah teratur yang ada di dalam data dan untuk mendapat informasi yang lebih penting agar bisa memahami tentang keteraturan yang sudah ditemukan. Pengenalan pola ini biasanya dilakukan ketika kita mengenai seseorang dari suara, wajah. Bahkan pengenalan pola ini bisa digunakan memprediksi cuaca pada suatu fenomena alam. Sebenarnya pengenalan pola sudah bisa dilihat pada pola rotasi bumi, pola rotasi bintang, pola pada daun, dan sebagainya. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah suatu metode berpikir komputasional yang mengutamakan terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, konsep abstraksi ini akan meningkatkan berbagai macam hal yang dianggap tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. 4. Algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang bisa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecah masalah yang sedang terjadi. Meskipun algoritma ini sering dikaitkan dengan penghitungan, tetapi metode berpikir ini bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Aulia. Kesimpulan, di zaman yang semakin modern dan serba didominasi ini sudah seharusnya bagi setiap manusia untuk memiliki pola pikiran yang cepat dan dinamis juga agar tidak tertinggal dengan individu lainnya. Maka dari itu setiap manusia sebaiknya sudah mampu berpikir komputasional. Apabila saat ini menggunakan teknologi sudah tak bisa lagi dihindari lagi dalam kehidupan sehari-hari.